Pemirsa, ketemu lagi di Dolan-Dolan mantep banget. Dan hari ini saya sudah berada di Shakira Collection. Tentunya yang hari ini kita akan bicara soal masalah EcoPrint. Sebentar mas. Tuh kok. Waduh. Wih. Waduh. Weh. Waduh. Ada pertengkaran. Jangan berhenti ya Pak. Apa? Waduh, dipukul di kamarmu. Apa ngomong itu toh? Anu ngepres. Oh alah, makanya saya itu udah bilang sama pemirsa hari ini kita sudah di Shakira Collection yang katanya EcoPrint, katanya bikin batik yang pakai daun kok malah KDRT. Bukan KDRT, Apa? itu lagi latihan gamelan. Ini orangnya gamelan nih. Nganggone geger. Waduh bunyo kabeh loh. Udah sehat kok malah. Wah, ini aja. Awake- Wah, berarti di sini mungkin ada multifungsi selain menjadi batik EcoPrint, tapi juga menjadi pijat saraf ya juga. Entar, iki Cara apa kentir ae. wis ketemu karo sing Ya durung malah gak mlebu aku krungu bater-bater kene ngopo lho pikir kita ke sana wae, apa diceluk, celukno to. Cak rene to. Cepet to. Apa? Dadi ku mau nenek korban kan kowe loh ngene lho. Itu porsi yang adil. Kan kowe kena apa-apa, aku sing mlayu kondo karo tangga-tanggamu. Oh, ngono. Ngono kuwi adil. Oh, aku tak ngabari sik wae. Lho, cepet to. Tengok sih. Oh. Ide wong loro. Lah iya, lah kok mung DKP mau nek kecekel sing mlayu sapa? Iki lho sing melu ide lho iki ya. Kowe nengen, aku lurus. Iya. Lho, lah lurus kene ngene sapa? Ngono Iki meme ya. Kula nuwun. Ning kula badhe taklet saged mboten? Baik. Lah kalah banter karo tutuk-tutuk iki lho. Lagi latihan gamelan ya biasa. Ya. Pak, nyuwun medali sekedap nggih. Ini kok ada pukul-memukul itu apa? Sedang latihan beduk. Sanes Mas. Ini Latihan apa gamelan? Niki namine damel EcoPrint. Oh, EcoPrint itu ya kayak gini nih. Kok pakai dipukul-pukul? Dipukul kajenge warnane nempel ten kain. Wah, sebentar. Warna daun biar nempel. Nah, ini penting sekali pemirsa. Jadi hari ini di program Dolan-Dolan yang kita sampaikan bahwa kita mau ke EcoPrint dan ini katanya EcoPrint. Nah, tapi masalahnya kita belum tahu EcoPrint itu apakah. Biasanya print itu ada komputer. Nah, apakah EcoPrint itu masih saudara dengan ekokondologi? Nah, seperti apa? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau lagi soal masalah EcoPrint. Saya pengen tahu lagi soal masalah ini. Tetap di Dolan-Dolan, mantap banget. Balik lagi di Dolan-Dolan, mantap banget. Dan ini kita masih berada di tempat yang sama di prosesnya pembuatan EcoPrint. Ya, ini Bu Sinten. Iya, kenalan dulu. Iya, saya Aryani Shakira. Oh, yang Iya. punya. Yang punya. Oh, Apa? Aryani Shakira. Nih niki. Saya Hari, saya yang membina usaha Mbak Ari Shakira. Suhu. Wah, luar biasa. Dika bagian LAP2. Kalau apa dua lap-lap no berarti. Saya bagian marketing. Oh, marketing. Puspa. Puspa bagian apa? Olajangan. Loh, tapi penting loh. Oh, iya. Oh. Bapak. Saya Pak Agus, saya bagian desain baju. Oke, nah ini kita mau nanya-nanya tentang yang namanya
EcoPrint. EcoPrint. Kenapa Apakah itu? EcoPrint? Bedanya dengan kain-kain yang mungkin siapa yang bisa menjelaskan ini? Bari. Wah, Bari aja. Gimana Bro Bari? Ya, jadi kalau ecoprint ini kan berasal dari kata eco. Ya. Oh, berarti masuk Pak Eko. Ya. Oh, Ya. iya. Jadi dari ekologi dan sistem. Jadi Oh. proses pemberian motif kain dari bahan alam. Oh, gitu. Ya. Terus kainnya apa berbeda ini Bu Ari? Maksudnya dipakai apakah? Untuk kain Ya. kita juga memakai bahan alam. Hmm. Ya, di sini kita Contohnya? katun. Katun. Nah, Oh. sutra bisa. Oh, sutra juga bisa. Jadi kita memakai bahan-bahan alam untuk kain. Karena kalau untuk campuran polyester saya sudah mencoba itu kurang bagus hasilnya. Oh. Nah, Ya. ini awal-awal pembuatannya ini yang pertama itu dari apa tuh? Kain Awal- itu. Dari bahan polosan, Mhm. kain katun polosan Kain kita katun. Kayak mori itu ya? Iya, jadi kita pakai yang kualitas bagus untuk motif kualitas bagus, kita pakai Primissima. Mhm. Karena dia mampu menyerap pewarna dan bahan Alami. dari zat yang ada di daun ini lebih bagus daripada yang lain, dan jatuhnya juga lebih bagus. Waktu saya percobaan itu malah saya pakai rayon, tapi rayon yang kualitas super ya. Oh. Yang super. Jadi biarpun rayon tapi dipakainya juga bagus dan Bagus nyaman. nyamannya. Nah, sekarang kita bicara soal masalah daunnya. Memang ini setiap daun itu punya warna asli yang langsung ditempel gitu tanpa ada proses yang lain. Maksudnya cuma Ya. warna dari daun itu sendiri. Ya, ada daun yang memang dia mempunyai warna yang kuat seperti Mhm. jati, Ya. ya jarak, dan itu warna-warnanya dia mempunyai warna yang kuat dan sangat khas sekali yang tidak dipunyai oleh daun-daun yang lain ya. Oh, ya. Dan dia untuk daun-daun yang mempunyai warna khas itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, bisa dijual Oh, gitu. kalangan ekoprint. Terus kalau secara ini berarti kan tidak ada bahan kimia ya? Oh, enggak ada. Nah, kalau permasalahan secara keawetannya, apakah maksudnya tingkat kelunturannya atau bisa luntur atau mungkin selama berapa tahun harus luntur gitu? Ada nggak? Ada cara untuk memperkuat warna supaya tidak mudah luntur. Karena kita ada. Jadi untuk pewarnaan kain ini namanya sudah proses fiksasi, itu sudah dari pewarnaan kain daun ke dalam kain. Itu namanya sudah proses fiksasi ya. Nah, pada saat selesai semua itu kita berikan treatment untuk mengunci. Jadi mengunci warna supaya warna tidak mudah luntur. Jadi warna dibersihkan supaya warna-warna yang luntur itu larut dalam air. Jadi tinggal warna yang menetap di dalam kain sehingga warnanya tidak akan luntur Nah, lagi. ini kan seperti ini daunnya, ini daun apa, Bu? Ini daun jati, Daun jati? ini daun jarak ulung. Oh, warnanya dari tekstur sudah berbeda ya pemirsa. Ini Ya. yang ini Jadi kalau- warna hijau. Kalau kasat matanya ya, Ya. ini warna hijau, ini warna coklat ya kalau nggak salah. Betul. Nah, ini kalau dipakai warnanya aslinya juga nanti munculnya hijau Ya, tuh. tidak. Kalau warna jati cenderungnya warnanya ke coklat. Oh, malah coklat. Iya, magenta. Oh. Terus merah hati dengan treatment tertentu bisa keluar warna kuning juga. Oh. Jadi untuk warna jati ini sangat kaya sekali warnanya. Iya. Ini kalau saya lihat yang sudah terjadi di kemeja Kok terjadi? Udah. sudah di print di sini. Kok itu warnanya kok nggak kayak warna daun ya, tapi cuman ambil serat Teksturnya, teksturnya Iya. aja. Bener ya? Nah, itu tanpa treatment sama sekali. Jadi begitu daun saya tempel ceplek, tek, saya pounding. Sudah selesai, tinggal saya fiksasi aja. Jadinya seperti itu. Jadi merah hati ya. Kalau yang ini yang kita coba ini agak beragam, komplit ya. Iya. Ya, ini di bawahnya ya, Mas. Jadi ada dua Sudah berkembang, Bos. Oh iya. Ini ada dua. Ini tipenya gimana nih? Kalau sudah ditempel begini cuma digedok-gedok ini? Tinggal Ya. dipukul-pukul aja bagian tulang daunnya dulu. Heeh. Wah, saya coba, boleh, Sa? Iya, boleh. Iya. Tap bagian tulang daunnya, baru ngerembet ke samping. Wah, bagi malah hati-hati. Mengenai batuk, mengenai mana? Aduh. Oh, sudah kayak gini nih ya? Iya. Oh. Dia keluar, warnanya. Nah, proses ini sendiri sampai berapa lama Bu biasanya? Tergantung banyaknya daun yang kita pounding. Wah. Kira tergantung banyaknya yang nuduk-nuduk. Aduh. Itu juga tergantung semakin banyak daun semakin cepat selesai. Oke, kalau secara sudah jadi semacam ini berarti kan prosesnya agak, menurut saya, karena ini sedikit handmade ya. Iya. Ini prosesnya agak lama pastinya ya Bu ya. Iya. Nah, dengan daripada yang cap ataupun apa batik cap atau apa ya. Itu kalau secara harga ini satu kain ini bisa dibanderol berapa gitu? Untuk satu lembar kain, satu lembar Ah. kain. Hasil seninya. Untuk
hasilnya kita tidak bisa prediksi karena nanti lihat Hasilnya ya? Iya. Oh. Kalau hasilnya bagus, konsumen senang, dia mau bayar berapa saja. Wah, Kiraan biasanya harga terjual tertinggi berapa, terendah berapa? Tertinggi itu antara berapa ya? 10 juta? 15 juta? Enggak nyampe sih 10 juta, belum. 9 Kayak berarti. gitu tergantung juga bahannya juga. oh ya. Bahannya apa? Ya, bisa Semakin- 300, 500, 800 tergantung selera. Kalau untuk sutra bisa lebih dari itu, bisa 1 juta lebih. Saya pertanyaannya untuk proses ini loh. Eco riding. Ininya ini. Kalau ini kan loh, ini loh. Ini serius tenan. Ini kalau ini posisinya kan langsung menyerap air ya, Oh, posisinya. iya. Lah kalau sutra kan glossy, posisinya itu apakah langsung bisa menempel juga gitu loh? Bisa. Apakah lebih lama proses memukulnya gini atau gimana gitu? Sebenarnya sama saja, cuma kalau sutra itu mungkin kesulitannya lebih tinggi karena dia lebih licin. Lagi kan Ya telepon saya karo jalur musik, telepon saya anu. Lagi. Oke, bisa menarik sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi seperti apa? Kita pengen lihat lihat prosesnya ini sampai dengan nanti hasil berapa persen ya kira-kira kalau kita bisa prediksikan ini 50% ya. 50% seperti apa kita lihat prosesnya. Tapi jalan-jalan mantap banget. Jalan-jalan. Mantep banget. dolan. Konco dolan. Iki aku karo Mas Londo. Neng kene. Arep TUT. Oh, saya ngomong apa aku? Yo ini nyakpan menyapa dulu. Oh, aku meneng. Kita itu sampai di sini. Ini namanya Sakira Collection. Lagi mau wes. Oh, saya kreasen lho. Kowe gak sok tahu. Ganti Sakira Creation. Ini daerah jenenge daerah Pundi. Wong kowe ora ngerti. Intinya ini tadi setelah kita langsung ngerusoi produksinya. Oh. Nah, kita sudah sedikit banyak ilmu Nah. tentang ecoprint dan akhirnya kita baru tahu ada Nah. ini bisa disebut batik enggak sih? Enggak ya? Beda. Kain gitu aja ya? Atau kayak gimana penyebutannya apa? Ini apa? Kenapa? Ini kalau bisa dikatakan apa? Kan Ya ecoprint tersendiri. ecoprint. Iya. Oh, berarti ada jurusan batik, jurusan ecoprint gitu ya? Ya, ecoprint. Ya, intinya tadi kita sudah dapat dan ini hasilnya ya. Iya. Ya, oh jadi kalau bisa bermacam-macam motif dan bermacam-macam warna. Nah. Sekarang saya mau tanya yang paling prinsip sendiri. Kenapa pertama kali yang menggagas sebenarnya Pak Hari atau Mbak Ali sih memuncul berdua? Tiba-tiba berani melangkah untuk membuat ini, sedangkan kita kan belum tahu pangsa pasar. Iya. Kita bicara soal itu ya. Iyalah. Lah, kenapa mau melangkah di situ? Resiko loh itu. Ya, betul. Tapi saya sudah sering ya karena pertemuan berbagai pergaulan kita Iya. dari komunitas-komunitas kita atau komunitas pengusaha itu terutama, saya melihat tren ecoprint itu semakin naik. Dan jadi ketika orang pakai baju misalkan yang dari bahan ecoprint itu kelihatan wah, orang pada kagum, terutama yang sudah paham tentang ecoprint yang bergerak di bidang fashion itu menganggap baju ecoprint itu kelasnya tinggi. Oke. Begitu. Saya melihat selisih antara bahan baku, proses produksi dan Ya. sebagainya, biaya proses produksi dengan Nilai jual. Nilai jualnya itu ringnya sangat Jauh ya. Jauh. Kita sangat produksi murah. dengan biaya katakanlah anggap saja 100.000, nilai jualnya bisa 10 juta. Bisa Wah. sampai 800.000. Loh. Keistimewaan dari ecoprint tidak ada satu pun Yang desain sama. Iya. Kalau sama repot ceng repot. Pasti jarak-jaraknya. Godong mas Ari. Ini godong gini. karena semuanya handmade. Malah repot. Malah repot ya. Iya. Oke. Ini ngomong-ngomong sendiri, kalau di ecoprint Sakira Creation ya. Ini sendiri sudah berapa lama? Terus bergerak ini tuh sudah berapa lama? Dan kira-kira untuk penjualan kain ecoprint ini sendiri sudah sampai berapa? Jauh? Berapa? Sampai di mana-mana. Di mana? Apakah sudah sampai luar negeri? Apakah harus pakai visa ataupun seperti apa? Gue ya uang ini aku bisa. Mbak Menawan dia dolan di Iya. Kalau sudah bisa mau dimulai dulu aja Pak. Dimulai dari tahun berapa kapan? atau sejak kapan? Dari tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Untuk mulainya, tapi kalau untuk Sakira Creation sendiri sudah lama ya. Oh. Sudah cukup lama. Cuman waktu itu terutama bergeraknya di bidang fashion. Fashion aja ya. Ya.
Nah, baru konsentrasi untuk di Ekoprint ini tahun lalu, 2019, dan itu kita juga sudah melakukan gerakan pelatihan untuk biar apa mitra-mitra pengrajin Ekoprint itu nanti muncul cukup banyak, kita tidak kekurangan stok bahan terutama. Ya. Apakah sudah ada konsep untuk mengatur kendala? Karena tadi kan ini kan sifatnya handmade ya. Karena kan prosesnya kalau satu lembar saja mungkin berapa sih butuhnya waktunya, sehari, 2 hari? Cuma 3 sampai 4 jam. 4 jam ya? 4 jam. Sedangkan kalau nanti ibarat katanya doanya Ya, itu kan satu kali proses pembuatan itu langsung 2. menghasilkan Laplip. Oh, laplip. Nah, dilalah nanti dari Irlandia itu pesen langsung 1000 pieces untuk 1 minggu. Kira-kira bagaimana penanganannya, Pak? Makanya kita Borongan. mengizinkan pelatihan. Oh, lah ya borongan loh, Pak. Lah, Memang sering ada pelatihan juga? ada. Jadi kan ini padat karya, Pak. Jadi justru akan mengurangi pengangguran nanti. Oh iya, besok bikin nyirum lambe. Beda, itu beda. Nggak tahu, Pak. Kamu nggak usah kasih tahu. Ini kalau masalah pelatihan, memang sesering intensitasnya untuk pelatihan itu biasanya berapa bulan? Kita kemarin baru pertama kali mengadakan pelatihan, dan ini berikutnya secara reguler akan kita adakan terus. Untuk wilayah Sukoharjo ya? Untuk Solo Raya terus. Solo Raya malahan ya? Karena kita walaupun awalnya di Kartosuro akan kita perluas nanti biar pegiat Ekoprint ini semakin banyak. Banyak ya. Nah, ini juga karena apa? Sesuai dengan gerakan Go Green Ya, cinta lingkungan, sehingga ini mengurangi pemakaian bahan kimia pada dunia fashion. Pada dunia tekstil, Ya. Terus nanti ini juga selaras dengan gerakan penghijauan. Kenapa? Karena dibutuhkan bahan Ekoprint, orang akan menggiatkan penghijauan. Ya. Oh ya benar. Nah, ini pemirsa luar biasa. Jadi kalau pengen belajar soal masalah UMKM, industri kreatif, mandiri, berdikari seperti di tempatnya Pak Hari ini, pelatihan tidak harus dengan Ekoprint juga ya, Pak ya? Banyak. Semuanya. Dan sebagainya. Nanti juga ada. Siapa tahu nanti teman-teman tertarik. Nah, tertarik ya, nanti bisa berproses Pelatihan. kreatif di sini. Nah, Pak Hari Matur Sembah Nuwun sudah dapat pencerahan, Mbak Hari. Pokoknya saya bisa dapat pencerahan untuk bagi-bagi pada konco dolan semuanya. Dan konco dolan-dolan semuanya kalau seandainya pengen hari ini dapat pelatihan langsung yang wilayah Solo Raya, nggak usah jauh-jauh di tempatnya Sakira Creation di daerah depan Kandang Menjangan. Wah, Kopassus. Jangan oke. Oh enggak, itu di tempat Kartasuro itu loh, depan Kopassus itu masuk gang. Ini boleh dong kasih motivasi nih buat teman-teman codulan. Yang masih ragu-ragu pengen bergerak di industri kreatif tapi Pak aku isora itu kira-kira motivasinya apa? Untuk teman-teman calon-calon entrepreneur, itu jangan ragu untuk mencurahkan ide, mengimplementasikan ide. Kalau kita punya ide, segera laksanakan. Tidak ada istilah kegagalan dalam usaha. Itu ya. Yang ada adalah pembelajaran. Ya, belajar terus. Belajar. Nanti pada saatnya pasti berhasil. Oke. Hargailah yang namanya proses. Ya. Oke, saksikan terus program jalan-jalan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu jam 14.30. hanya di Kurang lagi. Dolan-dolan. Mantap banget. Hari ini Pak Hari matur suwun.